Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Balayesang. Saya mahasiswa Setimi Samarinda semester 3 kelas A. Saya akan membahas sebuah materi teknik penyusunan latar belakang. A. Pengertian latar belakang. Latar belakang adalah bagian awal dalam karya tulis ilmiah, makalah, skripsi, proposal, dan lain-lain yang menjelaskan konteks umum dan spesifik mengenai topik yang dibahas. Bagian ini menggambarkan kondisi aktual permasalahan yang muncul serta alasan mengapa topik tersebut penting untuk diteliti atau dibahas. B. Fungsi latar belakang. Fungsi latar belakang ada beberapa, yaitu A. Memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang konteks topik yang diangkat. B. Menunjukkan urgensi dan pentingnya membahas atau meneliti topik tersebut. C. Menyambungkan kondisi umum dengan permasalahan khusus yang diangkat. D. Menetapkan landasan logis untuk munculnya rumusan masalah dan tujuan penelitian atau tulisan. E. Membuat pembaca tertarik dan memahami arah pembaca atau pembahasan selanjutnya. C. Komponen utama latar belakang. Beberapa komponen yang biasanya terdapat dalam latar belakang antara lain yaitu: yang pertama, gambaran umum tentang topik atau bidang ilmu yang terkait. Yang kedua, kondisi aktual atau fenomena yang terjadi di lapangan atau dalam literatur ilmiah. Yang ketiga, identifikasi masalah atau celah pengetahuan yang ada. Yang keempat, dampak atau konsekuensi dari permasalahan yang tidak terselesaikan. Yang kelima, hubungan antara permasalahan dengan konteks lokal, nasional, atau internasional. Yang keenam, alasan pemilihan topik dan ruang lingkup pembahasan. D. Teknik penyusunan latar belakang. 1. Struktur dan urutan penyusunan. Yang pertama, mulai dari pembahasan luas konteks umum, kemudian menyempit ke hal spesifik permasalahan yang akan diangkat. Yang kedua, susun secara logis dan berurutan, sehingga setiap poin dapat menyambung dengan poin berikutnya. Yang ketiga, akhiri dengan pernyataan yang mengarah pada rumusan masalah. 2. Sumber referensi yang digunakan. 1. Dasarkan pada data faktual hasil penelitian sebelumnya atau publikasi ilmiah yang valid. Yang kedua, gunakan sumber terkini untuk menunjukkan kondisi aktual permasalahan. Yang ketiga, sebutkan sumber yang relevan untuk memperkuat argumen dan kredibilitas pembahasan. 3. Bahasa dan gaya penulisan. 1. Gunakan bahasa ilmiah yang jelas, lugas, dan objektif. Kedua, hindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang atau ambigu. Ketiga, sesuaikan gaya penulisan dengan jenis karya tulis dibuat, misalnya lebih formal atau skripsi dibandingkan makalah kelas. 4. Konsistensi dan fokus. Yang pertama, tetap fokus pada topik utama dan tidak menyimpang ke pembahasan yang tidak relevan. Kedua, pastikan setiap bagian dalam latar belakang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Ketiga, hindari menyajikan solusi atau kesimpulan sebelum masuk ke bagian rumusan masalah. E. Contoh penulisan latar belakang. Latar belakang perekonomian nasional Indonesia sangat bergantung pada kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang terjadi penyumbang utama lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Kementerian Koperasi dan UKM 2023 berdasarkan data terbaru, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit dan menyumbang sekitar 60% dari produk domestik bruto PDB. Namun di sisi lain, banyak UMKM yang menghadapi tantangan dalam mengembangkan bisnisnya, terutama di era digital, mengharuskan kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru. Fenomena ini juga terlihat di Desa Sukamaju, Kabupaten Bogor, di mana sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai pengusaha UMKM dengan sektor usaha utama pada produk makanan dan kerajinan tangan. Observasi awal menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% UMKM di desa tersebut yang memanfaatkan media sosial untuk pemasaran produk, sedangkan sisanya masih mengandalkan metode konvensional seperti penjualan langsung atau melalui warung lokal. Kondisi ini menyebabkan cakupan pasar yang terbatas dan pertumbuhan pendapatan yang lambat. Masalah keterbatasan akses dan kemampuan pemanfaatan teknologi digital pada UMKM Desa Sukamaju diperparah oleh
minimnya pelatihan dan dukungan dari pihak terkait. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan strategi pemasaran digital dapat meningkatkan penjualan UMKM hingga 40%. Anwar 2022, Budiman dan Wijaya 2003, namun masih terbatasnya kajian yang fokus pada kondisi UMKM di desa dengan karakteristik khususnya seperti desa Sukamaju menjadi celah pengetahuan yang perlu diisi. Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk melakukan analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pemasaran digital UMKM Desa Sukamaju serta mengidentifikasi dampaknya terhadap pendapatan masyarakat. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagian pengembangan kebijakan dan program pendukung UMKM di tingkat desa. Yang F, kesalahan yang perlu dihindari. Struktur tidak logis mulai dari hal spesifik kemudian menyebar ke hal umum. Tidak berdasarkan pada data sumber referensi yang valid, pembahasan tersebut luas dan tidak fokus pada topik yang akan diangkat. Tidak menjelaskan hubungan antara kondisi umum dan permasalahan khusus, menggunakan bahasa yang tidak ilmiah atau terlalu objektif, menyertakan poin yang tidak relevan atau tidak mendukung arah pembahasan. Kesimpulannya, teknik penyusunan latar belakang yang baik harus memperhatikan struktur logis, akurasi data, fokus pada topik, dan bahasa yang jelas. Latar belakang yang disusun dengan benar akan memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan, rumusan masalah, dan tujuan karya tulis ilmiah, serta meningkatkan pemahaman pembaca terhadap pentingnya topik yang akan dibahas. Demikian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.